وإلى آله صحابة الكرام سنة الصحابة الكرام التابعين وتابع التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى ثم لسيدنا مقدم محمد بن علي بعلوي صالحهم وفارهم جميع سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني من الشام مسمن المداني من الشام مشط مجاري من الشام وزين من عبد الغني وإلى رسيدنا حبيب سالم عبد الله بن عمر الشاتري وإلى رحابي عبد الله بن علي الحداد وإلى رحي حبيب مار بن عبد الرحمن الطاصر الشيخ علي بن عبد الله بارس صالحهم وفارهم جميع شيخنا وشيخهم ومعلمين ومعلميهم ذوي الحقوق علينا جميعا وجميع المسلمين والسماد والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغشاهم من رحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما نواه صابر الصالح بن اتصال إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا الله نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعام الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau semua Allah Subhanahu wa taala mengguyurkan kepada kita semua hujan rahmat dari Allah, hujan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang-orang tua kita dan hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai sejak ini sampai detik ini terus diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri, yang patut kita pakai kepada kebaikan. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya kita doakan mudah-mudahan guru kita, Guru Haji Abdul Rahman, yang mana sebenarnya pada malam ini mengisi pengajian di masjid ini, beliau sedang sakit. Nah, yang mana kita dengar infonya beliau 3 kali cuci darah sudah. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, mudah-mudahan Sidin disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Sidin bisa kembali lagi membaca tausiah di masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun mohon izin minta rela, minta ridha atas sesuai perintah. Jadi imtisal awamir, menjunjung tinggi perintah guru wajib. Nah, jadi ulun di sini sebenarnya menggantikan beliau aja. Sebenarnya banyak yang lebih bagus dan lebih bisa. Nah, tapi atas perintah Sidin, bismillahirrahmanirrahim, kita sam'an wa ta'atan inggih pun aja. Jadi kepada guru-guru ulun, teman-teman ulun minta izin, minta ridha, doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah membaca surah Yasin
dan kita berada di dalam waktu yang sangat diberikan Allah Subhanahu wa taala berkah di dalamnya, yang mana kita telah berada di waktu antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sangat berkah, yang sangat luar biasa berkahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kebiasaan pengajian itu habis maghrib. Nah, jadi habis maghrib inilah dibagikan rezeki maknawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita amun hendak rezeki maknawi, ketenangan hati kah atau ketenangan pikiran kah, hadir, hidupkan antara maghrib dan isya. Paling kada kita bersalawat, paling kada kita hadir. Pahamkah, kada pahamkah? Nah, jadi imtisal awamirillah wa jitinabun nawahi. Kita pakai waktu kita antara maghrib isya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita sudah hadir di dalam majlis ini, insyaallah kita jauh daripada maksiatnya Allah. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jauh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini kita membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim sejati ketika ia menghadapi musibah, dan sedikit kita singgung tentang Zulhijjah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu pengarang daripada Ratibul Haddad, yang mana Ratibul Haddad ini fadilatnya paling manjur atau paling banyak yang kita dengarkan dari guru-guru kita, bahwasanya menyebabkan mati husnul khatimah bagi orang yang istiqamah membacanya, baik itu habis maghribkah atau habis subuhkah atau satu hari satu kali istiqamah membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikannya dalam husnul khatimah. Itu yang paling mujarrab. Ada pula mengatakan bahwasanya Ratibul Haddad ini fadilatnya untuk menjaga diri kita daripada sihir, daripada guna-guna, daripada jampi-jampi, daripada yang kada baik. Kita baca Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya An-Nasahih Ahlimiyah, kata beliau, amma sabru, adapun yang namanya sabar itu, ya kayak kita inilah, kita ini lagi masa-masa diujinya Allah Subhanahu wa taala, masa-masa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ditimpakannya kita musibah, ditimpakannya kita bala bencana. Sekira apa? Sekira kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sekira kita kembali kepada taubatnya Allah. Jadi kita disuruh Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepadanya. Itu hakikat daripada hakikatnya musibah. Kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, amma sabru, adapun yang namanya sabar itu, fa fadailuhu azimah, maka keutamaan dan kelebihannya itu sangat besar. Wa hajatul mu'min ilaihi fil ahwali kulliha da'iyatun wa 'ammah, dan hajat ini keperluan seorang muslim kepada sabar itu di dalam setiap ahwal, di dalam setiap perkara, di dalam setiap keadaan, da'iyatun, sangatlah penting, sangatlah diperhatikan. Wa ma warada fi sabri 'anillahi ta'ala wa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-amri wat targhib katsirun muntashirun. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, Quran banyak menyambat, hadis banyak menyambat. Nah, katsirun muntashirun, tersebar sudah bahwasanya bagi mukmin yang sejati, amunnya kena musibah maka kita harus sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya amunnya kita sudah sabar, maka buah dari sabar itu sangatlah manis, yang tak terhingga, yang tak bisa kita bayangkan manisnya. Karena sabar ini
diantaranya mengangkatkan derajat kita. Nah, seperti ampun maaf, nah, suasana COVID-19, suasana pandemi ini, sikap mukmin sejati ialah jangan sampai kita sembrono. Nah, sembrono. Oh, ada protokol kayak ini. Selama itu di kada keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpati. Nah, amunnya sudah keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada kita umpati. Kita tegas saja. Nah, tapi sikap bagi seorang muslim ialah menghormati sesamanya. Jangan sampai ada perpecahan antara muslim satu dan muslim yang lainnya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu alqul muslim. Seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita takutan dengan makhluk, jangan sampai kita takutan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Kayak kita majlis ni aman. Karena apa? Kita dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pian wani menyambat? Karena apa? Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarrusuna bainahum illa ghasyiyatuhumul malaikah illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ini kayak kita ini, nah, alhamdulillah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, tidaklah sekelompok manusia yang berkumpul di bait ini maksudnya rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran kayak kita tadi alhamdulillah membaca surah Yasin, wa yatadarasuna bainahum, dan memahami apa arti dari makna kitabnya Allah dan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Illa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah, kecuali diselumuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh malaikat. Nah, jadi jauh benar. Amunnya sudah kada kayak itu tuh, sudah ditangati dan lain-lain, itu jauh benar. Nah, jauh benar. Jadi sikap kita kayak apa menghadapi goncangan tersebut? Nah, maka dari itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi, fadailuhu azimah. Fawaid, kelebihan sabar itu besar. Sabar ini apa gerang? Inda sadmatil ula, as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika goncangan pertama. Oh, datang COVID-19, datang pandemi. Siapa sikap kita ini? Menyambatkah atau sabarkah? Nah, jadi ngarannya kita tapi berilmu ini, kita bapik lah panderan kita, ya kah? Bapik panderan kita. Tapi misalnya syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiadakan, maka kita kada boleh hukumnya berdiam. Nah, idza ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat sesuatu yang mungkar, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Wa illam yastati' fa bi lisanih, atau kada kawa jua, maka harus dengan lidah, dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, maka amunnya kada kawa jua seberataan, fa bi qalbihi, maka dengan hati. Amunnya hati kita menerima, hati kita maiihkan, maka kita termasuk dalam orang zalim tersebut. Nauzubillah min dzalik. Uja orang pakai masker juga. Artinya kita ini menerima, sabar. Nah, sabar. Kemudian di luar dari pembahasan itu, alhamdulillah kita sudah menemui yang namanya, kita sudah masuk yang namanya bulan Zulhijjah. Yang mana bulan Zulhijjah ini dikatakan oleh ulama bahwasanya syahrun mu'azzamun, bulan yang sangat agung. Wa fihi hajjul ladzi huwa ruknun min arkanil Islam, dan di dalam Zulhijjah ini terdapat rukun daripada rukun-rukun Islam. Syahrun mu'azzamatun hurmatuhu mawfuratun khairatuhu, yang mana kebaikannya di dalam Zulhijjah ini banyak benar.
Oleh karena itu kata ulama, fakatsiru minat tahlil wa takbir, maka banyaki daripada mengucap la ilaha illallah dan takbir Allahu akbar. Nah, ini fadilat daripada 10 pertama bulan Zulhijjah al-Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashri, demi fajar, wa layalin ashri, dan 10 malam. Nah, jadi 10 malam di sini Al-Imam As-Suyuti mengatakan wakila asyra Zulhijjah. Imam Suyuti mengatakan kila asyra Zulhijjah, 10 Zulhijjah awal. Nah, jadi mulai awal tanggal 1 sampai tanggal 10 kita disunnahkan untuk berhimat tujuan kita. Nah, yang lain kita amaliyah soleh, amaliyah sunnah. Tapi misalnya dari tanggal 1 ini sampai 10 kita tambah berhimat. Nah, itu maksudnya. Nah, karena di dalam bulan Zulhijjah ini ada ngarannya berkah, ada ngarannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, li syumumil maghfirah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam fadilat sabar. Nah, jadi kita bagus sabar, apalagi ini Zulhijjah, jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada permusuhan. Qala alaihi salatu wassalam, ma yusibul mu'min min nasabin, tidaklah menimpa dari orang mukmin daripada kepayahan. Nah, kayak kita nih kena payah benar. Nah, duit kata piada sudah, corona nih kayak itu terus. Nah, kepayah kalau tuh. Wala wasabin, dan tidaklah musibah apapun, wala hammin, atau kegalauan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada tips, sudah ada solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai duri yang tertusuk, nah misalnya tercucuk duri kah, terjajak pepaci kah, atau kempes ban kah misalnya, illa kaffarallahu bihi min sayyiati, kecuali di dalam musibah tersebut ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi amunnya kita sabar. Nah, yaitu sabar ini awal-awal kita dikenakan musibah tersebut. Kita ini mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un kah, atau mengucap kalimat yang kotor kah, atau yang tak terpuji kah? Oh, menyumpah-nyumpah. Nauzubillah min zalik. Nah, makanya kita harus tahu ilmunya, tahu caranya ya Pak. Karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarataan ada solusinya sudah. Jangan sampai ketika terjadi kejadian tersebut jauh dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap hari, ini bukan saja di ketika ada musibah saat ini aja, kada. Ini sampai matinya kita paham betul bahwasanya ini dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Haddad, ad-dunya ma hiya lil maqar wa inna ma hiya lil mamar fafkir wa am'in bin nazar wa la takun kas-saimah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ad-dunya ma hiya lil maqar, dunia ini tidaklah untuk kita bertempat tinggal, kata beliau. Wa inna ma hiya lil mamar, maka bahwasanya sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat berlalu aja. Fafkir wa am'in bin nazar, maka pikirkanlah bujur-bujur Jarsidin, wa am'in bin nazar, dan bantulah dengan pemikiran-pemikiran yang baik. Oh, paham betul orang nih bahwasanya musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita jauh dari dua ini, dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah kada ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa am'in nazar wa la takun kas-saimah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan janganlah kalian seperti binatang. Nah, binatang nih
Artinya kada berakal, jangan kayak binatang, ujar Sidin. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau ini sudah sembahyangnya, istiqomahnya mulai dari halus. Nah, jadi bergelar beliau ini kebanggaannya Alawiyin, kebanggaannya para habaib. Nah, ini beliau ini kutub, wali kutub, ujar kita komandannya, ujar kita jenderalnya. Nah, jadi panderan Sidin ini kada main-main. Ad-dunya ma hiya lil maqar wa inna ma hiya lil marmar. Fafkir wa am'in bin nazar wa la takun kas-saimah, kata beliau. Nah, banyak daripada kalam-kalam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, kata beliau, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik wal afwa war ridha, taufik, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita ketika kena musibah kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasal rabbaka taufiq wal afwa wal ridha wa kaunan ma'a ahlil huda wal haqaiqi. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pasal rabbuka taufiqa, maka mintalah kepada Tuhanmu at-taufiqa, taufik. Ya, kita ini tersesat, orang yang tersesat, maka dari itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Wal afwa war ridha, dan keampunan dari Allah, yang mana kita ini kada luput daripada ngarannya dosa, kada luput daripadanya kesalahan. Wal afwa war ridha, dan minta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan, kita yang bagusnya amun habis sembahyang tu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nasir ridhaka wal jannah. Amunnya Allah Subhanahu wa taala ridha sudah, maka yang lain tak umpat. Nah, kayak rizki, kayak ketenangan batin, ketenangan pikiran. Pasal rabbaka taufiq wal afwa war ridha wa kaunan ma'a ahlil huda wal haqaiqi, dan jangan sampai kita kada ingat minta kepada Allah Subhanahu wa taala kaunan ma'a ahlil huda, berkawan lawan orang-orang yang baik. Nah, amunnya kita jauh daripada kawan-kawan yang baik, otomatis kita tak umpat-umpat yang kada-kada. Oh, mendengar hoax, mendengar hoak, jar kita. Mendengar hoak dari ini, umpat jua terdengar, batu menyebarkan, umpat jua tersebarkan, dosanya dapat jua. Nah, ini hati-hati. Kemudian alhamdulillah kita sudah berada di bulan Zulhijjah, yang mana pada tanggal 19 Juni ini atau hari Senin ada yang namanya hari Arafah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, yang mana hari Arafah ini kita disunnahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, kata beliau, siyamu yaum Arafah ahtasib 'ala Allah ay yukaffir sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Amunnya kita puasa hari Arafah, maka kita dapat fadilat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, jadi ini luar biasa. Maka berkata fit tuhbah, maka berkata Imam Ibn Hajar, al-mukaffir was saghair, maksudnya diampuni di sini apa maksudnya? Nah, kayak apa dosanya, macamnya. Maksud di sini ialah as-saghair, dosa-dosa yang halus, yang kada sengaja kita gawi, dosa-dosa yang halus. Dosa-dosa yang selain itu, maka wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saghair al-waqi'ah fis sanatain. Fa in lam takun lahu, jikalau ini kada bisi dosa, misalnya inya ini bertaubat sebelum masuk Zulhijjah, ini bertaubat. At-taibun minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kada bisi dosa sama sekali. Nah, jadi misalnya inya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dosanya hilang. Kemudian masuk 9 Zulhijjah, hari Arafah, kada ada dosa jadinya, maka falahu rufi'at darajatuhu wa rufi'at darajatuhu, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma'ala Ramli ila ma qalahu Ibnu Munzir, akan tetapi kata Imam Ramli yang mana perkataannya condong kepada Imam Ibn Munzir, bi annahu yukaffil kabair. Ujar Imam Ramli, yang ganal-ganal gitu, dosa ganal-ganal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang selalu membuat dosa ini, yang kadang luput dari dosa ini, maka mari kita berpuasa 9 Zulhijjah. Akan tetapi 9 Zulhijjah ini disunnahkan bagi orang yang mampu. Maksudnya mampu ini selain orang 3 ini. Nah, yang pertama orang yang bahaji, karena amunnya inya puasa, inya kada kuat ba'amaliyah pas waktu di Arafah. Nah, jadi dimakruhkan. Bahkan ada yang mengatakan haram bagi orang yang berhaji yang wukuf di Arafah, inya berpuasa karena maulah inya uyuh. Sedangkan di Arafah ini sekira inya kuat bacaan kayak apa. Nah, yang kedua bagi orang musafir. Nah, orang musafir ini kada apa aja, kada puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah kada apa. Yang ketiga yaitu gasan orang garing. Nah, orang garing ini kada disunnahkan juga puasa. Nah, karena menambah garingnya. Jadi disunahkan kepada orang yang mampu saja. Kemudian daripada itu fadilat udhiyah, fadilat berkurban. Nah, dikatakan di dalam kitab Durratun Nasihin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah qaddimi adhiyatik washhadaiha fa inna laka bi awwali qutratin taqturu min dammiha 'alal ardi ay yaghfira lakallahu ta'ala ma salaf. Setiap tetes darah yang keluar, nah ini fadilatnya, daripada kurban tersebut, satu tetes, satu keampunan Allah Subhanahu wa taala, yukaffir dzunub ma salaf. Nah, mengampuni dosa yang telah lalu. Nah, jadi di sini ganal benar pahalanya. Kemudian disebutkan dalam kitab lain bahwasanya man kharaja ila baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya yang inya ini hendak menukar binatang kurban, kana lahu bi kulli khatwatin asyara hasanat, di dalam setiap langkahnya itu 10 kebaikan. Nah, wa mahya anhu asyara sayiat, dan diampuni kepadanya 10 sayiat, 10 kesalahan-kesalahannya. Wa rafi'a lahu asyara darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana la mahu tasbihan. Nah, apabila datang syira'iha, menukar nih, jadi panderannya itu jadi tasbih. Wa idza naqada samanuha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanah. Setiap duit, nah, dirham sedirham, maka balasannya 700 kali lipat kebaikannya. Kemudian kada sampai situ aja, wa idza tarahahu 'alal ardi, dan apabila binatang kurban tersebut diandak di tanah, yuridu zabhuha istaghfaru lahu kullu khalqin. Jadi misalnya binatang kurban ini dianu ke tanah, maka setiap yang mengenai tanah, mengenai binatang kurban tersebut, mengampuni kepadanya, minta ampun kepadanya agar supaya kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada di dalam kesunnahan hari raya, kita disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpakaian ahsanus siyab, yang paling bagus baju. Nah, di sini kada disyaratkan yang ngarannya baju hanyar, kada. Nah, tapi paling baik baju. Dan paling baik baju ini disebutkan di dalam kitab, yaitu warna-warna putih. Warna putih. Ya, jadi yang kawa putih aja. Nah. Al-Aidu, berkata ulama, al-Aidu mimma ishtaraka fihi al-muslim wal kafir. Hari raya itu bisa aja gasan orang muslim lawan gasan orang kafir. Ya Allah, amunnya kita muslim hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, amunnya kafir buannya ngarannya ada itu apa? Nah, illa annal mu'min yaqsudu bi'idihi ridar rahman. Jadi hakikatnya hari raya itu apa garang? Yang membedakan hari raya kita lawan hari raya orang sebelah.
Nah, yaitu bahwasanya orang mukmin yaqsidu bi'idihi mengqasad, memaksudkan hari rayanya, yaitu ridha Rahman, akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru masirahu ilal jinan, maka niatnya mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hari raya itu disunahkan mubakkiran, pagi-pagi tulak, pakai baju yang paling baik. Batu disunahkan kepada kita pula untuk menahan makan dan minum dari subuh. Misalnya habis subuh disunahkan kada makan dan minum sampai menyembelih kurban. Nah, ini disunahkan pada hari raya Idul Adha. Akan tetapi berbeda, seperti hari raya Idul Fitri itu disunahkan makan. Jadi perbedaannya kenapa? Hari raya Idul Fitri disunahkan makan karena izharan ni'mah, karena menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana sebelumnya kita disuruh menahan 30 hari, maka di hari Idul Fitri kita disuruh makan paginya. Ini sunnah pakai kurma dan air putih. Nah, ada. Tapi yang menjadi Idul Adha kita disunnahkan untuk tidak makan dan minum. Habis subuh tuh disunahkan kada makan dan minum. Makannya apabila habis menyembelih kurban, sekira kita makannya bersama-sama orang yang dapat mustahik tersebut, orang yang fakir miskin. Nah, kemudian daripada itu, wal kafir yaqsidu bi'idihi, dan orang kafir mengqasad, memaksudkan dengan hari rayanya ridha syaitan, ridhonya syaitan. Fayasiru masirahu ilan niran, maka perjalannya itu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ perbedaan hari raya kita lawan hari raya orang kafir. Nah, kita mengqasad, kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, buannya mengharap ridho syaitan. Jadi di situ. Nah, wa fi kalamil Habib Alwi bin Syihab, dan Al Habib Alwi bin Syihab mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu lillahi tazid. Bukanlah, ujar beliau, yang dinamakan hari raya itu orang yang memakai pakaian yang hanyar-hanyar, seraba hanyar kada. Innamal aidu, hanya saja hari raya itu liman ta'atuhu lillahi tazid, bagi orang yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah-tambah. Nah, daripada alamatnya diterima amaliyahnya, yaitu inya bertambah baik, ziyadatul khair katanya. Walaisal aidu liman tajammul bil malbus wal markub, innamal aid liman ghufirat lahuz dzunub. Kata beliau, bukanlah yang namanya hari raya itu liman tajammul bil malbus, orang yang berpakaian-pakaian mewah, orang yang berkendaraan yang mewah-mewah. Oh, pas hari raya misalnya pakai baju yang liwar harat, pakai mobil yang paling harat, misalnya Lamborghini kan misalnya hari raya. Oh. Tapi ujar beliau, innamal aidu liman ghufirat lahuz dzunub. Akan tetapi hakikatnya hari raya liman ghufirat lahuz dzunub, orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya bertambah-tambah. Wa laisal aid liman aqalat thayyibat wa tamatta'u bisyahawat wal lazzat. Dan bukanlah hakikatnya hari raya itu orang yang makan-makan yang bagus-bagus, yang banyak-banyak nih, bukan. Wa tamata'u bisyahawat wal lazzat, dan bernikmat-nikmat dengan syahwat dan kelezatan. Orang hari raya belezat-lezat, benyaman-nyaman. Nah, bukan hakikatnya hari raya, bukan itu kata beliau. Lakinnal aidu liman qubilat taubatuhu wa baddalat sayyi'atuhu hasanat. Akan tetapi hakikatnya hari raya itu kata beliau liman qubilat, bagi orang yang diterima taubatuhu, orang yang diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa baddilat sayyi'atuhu hasanat, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala akan sayyi'atuhu, kejelekannya, hasanat, kebaikan-kebaikan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita timba,
akan ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan di bulan Zulhijjah ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, ampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, khususnya kepada guru kita Haji Abdul Rahman, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan di dunia dan akhirat berkah kita hadir sesaat di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita dunia akhirat, dan diberikan kepada kita istiqamah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta rela, minta ridha, minta halal dari pian seberataan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadzal niyyah wa kama nawahu sabr salih bin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. كما الدنيا والعمر نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسير في الرضاق ولا تولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وساق. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اشفنا بشفائك شفاء عاجلا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.